Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Series. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping'an dalam Sword of Coming episode 15. Yang mana pada Sword of Coming episode 15 ini menceritakan Ping'an yang sekuat tenaga harus menghadapi Ma Kuzhuan. Namun karena teringat dengan kejadian masa lalunya yang sangat menyedihkan, di sini Ping'an akan mengeluarkan kekuatan besarnya yang terpendam. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini diceritakan kejadian saat Ma Kuzhuan masih kecil. Saat mencari neneknya, di sini Ma Kuzhuan malah mendengar neneknya yang sedang ngomel-ngomel ke anaknya karena sudah membunuh ayah Ping'an dan berniat menjadikan ibu Ping'an menjadi selir. Dan apakah anaknya itu tak takut terkena karma karena keluarga Chen dari Gang Niping ini selalu hanya melahirkan satu anak lelaki selama beberapa generasi. Namun salah seorang wanita menjawab jika mereka dibayar seseorang dengan status yang tinggi dan mereka tak berani menolaknya. Dan nenek Ma Kuzhuan ini marah karena hanya demi uang kotor yang tak seberapa ini, wanita itu membuat seluruh keluarga Ma menanggung karma. Setelah itu pun Ma Kuzhuan dan neneknya ini datang ke rumah Ping'an untuk mendoakan ayah Ping'an karena merasa sangat berdosa dengan kelakuan anaknya. Namun ternyata mayat dari ayah Ping'an ini belum ditemukan. Dan semua penduduk merasa jika seorang janda dan yatim tak mungkin bisa hidup lama. Kemudian sejak itulah permusuhan antara Ping'an dan Ma Kuzhuan ini terjadi. Di sini pun terlihat Ping'an berjalan naik ke patung untuk menyusul Ma Kuzhuan ini. Dan setelah itu, pertarungan mereka berdua ini pun kembali diteruskan lagi. Di sini terlihat jika Ma Kuzhuan ini masih bisa terus menekan Ping'an tersebut. Dan bahkan setiap serangan Ping'an selalu bisa dimentahkan oleh Ma Kuzhuan ini. Dan tak hanya itu saja, karena di sini Ma Kuzhuan membuat Ping'an hampir terjatuh dari patung tersebut. Sementara di tempat lain, terlihat Li Er kemarin sedang menemui gurunya yang ternyata adalah Pak Tuayang. Dan Li Er bertanya, apakah mereka akan membiarkan anak bermaragama ini seperti ini terus? Di sini pun Pak Tuayang malah bertanya, menurut Li Er, siapa yang akan menang di antara Ping'an dan Ma Kuzhuan yang sedang bertarung di makam immortal itu. Li Er pun memberitahu jika Ma Kuzhuan ini sekarang sudah mencapai tingkat kedua seni bela diri, yang mana hal itu tak bisa dibandingkan dengan Ping'an yang terkenal sangat sampah ini. Namun Li Er ini tak suka dengan anak bermargama ini. Pak Tuayang pun bertanya, apakah Li Er ingin menjual ikan emas itu kepada Ping'an? Dan Li Er mengiyakan hal tersebut, apalagi gurunya itu juga menyukai Chen Ping'an. Namun beliau menjawab jika meski begitu belum tentu dirinya mau membantu Ping'an. Di sini Li Er berkata jika sejak kecil perwujudan hidup Ping'an ini sudah dihancurkan oleh ayahnya. Dan sekarang Ping'an ini sudah tak mempunyai batasan. Serta meski Ping'an ini konon sudah tak bisa menyimpan peluang keberuntungan yang besar, namun itu juga tak sepenuhnya buruk. Kemudian Li Er bertanya, tak bisakah mereka membiarkan Ping'an mendapatkan sesuatu melihat kota kecil ini yang sedang kacau? Di sini Pak Tuayang memberitahu jika waktu itu saat berada di jembatan, Li Er memberikan ikan emas itu kepada Ping'an, maka Ping'an tak akan hidup lebih dari 3 hari. Dan selama Ping'an tinggal di kota kecil ini, maka dia tak akan memiliki keberuntungan karena keberuntungannya terlalu besar untuk ditanggung. Namun jika Ping'an berani mengambilnya, maka kemungkinan Ping'an mati akan meningkat menjadi 7 atau 8 kali lipat. Mendengar itu di sini Li Er bertanya-tanya, apakah ini alasan gurunya itu mau membantu Ping'an? Dan Li Er berkata jika apa yang gurunya itu berikan adalah satu-satunya yang bisa dipegang oleh Ping'an. Tuayang hanya berkata jika bisa bertahan hidup saja adalah hal yang luar biasa bagi Ping'an. Sementara itu di rumah Ping'an, terlihat ayah Ping'an ini meminta kepada Ping'an yang masih berusia 5 tahun untuk menjaga ibunya saat ayahnya ini tak ada. Dan di sini pun Ping'an membuat janji jari kelingking dengan ayahnya agar Ping'an selalu menjaga ibunya ini apapun kondisi Ping'an. Di sini Ping'an meminta ayahnya itu membelikan 1 tusuk lagi permen buah ini setelah ayahnya itu pulang kerja. Dan di sini pun ayah Ping'an ini pergi meninggalkan Ping'an kecil tersebut. Setelah itu terlihat Ping'an diusir dari sebuah toko obat karena Ping'an ini berniat membayar hutang namun juga akan berhutang lagi kepada toko itu. Dan Ping'an melakukan itu karena ibunya sedang sakit parah dan Ping'an harus segera merebus obatnya.
Namun di sini penjaga toko berjanji akan memukul Ping An dengan sapu jika dirinya tak mau pergi. Di sini Ping An berusaha masuk ke toko itu, namun dirinya terpental karena menabrak seseorang. Yang mana ternyata orang ini adalah Pak Tuayang, sang pemilik toko ini. Di sini terlihat Ping An pun memunguti uangnya yang berjajaran tersebut. Dan dengan uangnya yang tak seberapa itu, Ping An meminta agar Pak Tuayang menolong ibunya. Pak Tuayang pun berkata hal yang wajar jika seorang pebisnis mencari uang. Namun mereka tak boleh melupakan rasa kemanusiaan sesulit apapun keadaannya. Dan beliau juga berkata jika lebih baik tak punya uang daripada tak punya harga diri. Terlihat di sini Pak Tuayang mengambil kantong uang Ping An itu dan berkata jika beliau akan meminjamkan obat itu. Namun mulai sekarang Ping An harus memetik tanaman obat untuk membayar hutangnya sampai Ping An tak mempunyai hutang kepada toko ini. Mendengar itu Ping An sangat senang dan berjanji akan melunasi hutangnya. Dan terlihat Ping An langsung mencari tanaman obat itu meski hari sudah malam dan berada di tempat yang sangat menakutkan. Dan terlihat Ping An kecil ini berusaha menepati janjinya apapun bahayanya. Setelah itu terlihat Pak Tuayang ini sedang mengganti lilin penerangan rumahnya. Namun saat akan pergi, beliau melihat Ping An sudah berada di depan rumah. Dan di sini pun Ping An ini langsung memberikan hasil petikannya itu. Namun setelah melihat isinya pun Pak Tuayang dibuat marah karena Ping An memetik akar rumput dan seperti ingin membohongi beliau. Dan beliau merasa jika Ping An ini sibuk bermain saja. Di sini pun Ping An menjelaskan bahwa di rumahnya hanya ada Ping An dan ibunya. Dan Ping An ini takut ibunya lapar. Maka dari itu Ping An menyiapkan makan siang untuk ibunya dulu baru pergi ke gunung. Dan terlihat Ping An meminta maaf dengan kejadian ini. Melihat semua luka di tubuh Ping An, Pak Tuayang pun terlihat kasihan pada Ping An. Kemudian beliau mengatakan jika manusia hidup dari nafasnya. Dan jika Ping An bisa menstabilkan nafasnya, maka Ping An baru bisa mengendalikan nafasnya. Kemudian pun beliau meminta Ping An masuk dan beliau akan mengajarkan teknik pernafasan pendakian gunung yang hanya akan beliau ajarkan 1 kali saja. Setelah teringat itu pun, Ping An langsung memanjat lagi patung tersebut. Dan terlihat pertarungan antara Ping An dan Ma Koswan ini kembali dilanjutkan. Namun terlihat jika Ma Koswan ini masih tetap mendominasi pertarungan ini. Di sini Ping An pun terus berusaha kabur untuk menghindari serangan Ma Koswan ini. Dan Ma Koswan pun berkata jika trik melawan kera tua itu tak akan mempan kepada Ma Koswan. Terlihat Ping An pun berusaha untuk melawan, namun Ma Koswan ini mampu dengan mudah mengenai tubuh Ping An ini. Melihat Ping An yang terus berusaha melakukan perlawanan, Ma Koswan pun terlihat sedikit terkejut. Karena awalnya Ma Koswan ini mengira jika setelah meninggalkan kota kecil ini, Ma Koswan akan bertemu musuh kuat pertama di jalan. Namun ternyata Ma Koswan ini malah bertemu dengan Ping An. Sementara Ning Yao yang terluka pun hanya bisa melihat itu dari gubuk kemarin. Terlihat di sini patung tersebut runtuh karena pertarungan mereka berdua. Dan Ma Koswan pun menggunakan reruntuhan patung itu untuk menyerang dan kembali menghajar Ping An. Melihat Ping An yang terus tertekan pun, terlihat Ning Yao ini sangat khawatir. Namun melihat itu Ma Koswan berkata jika Ning Yao harus mengantri jika ingin mati. Karena sekarang waktunya Ma Koswan untuk melawan Ping An lebih dulu. Kemudian pun Ma Koswan ini terus menghajar Ping An yang kecepatannya sudah sangat melambat ini. Dan Ma Koswan ini terus-terusan menghajar Ping An tersebut. Melihat botol yang keluar dari Ping An pun, Ma Koswan berkata jika ramuan ajaib pun tak akan bisa menyelamatkan Ping An hari ini. Dan Ping An yang hampir pingsan pun hanya bisa melihat Ning Yao yang melawan Ma Koswan ini. Di sini Ping An pun teringat kembali masa kecilnya yang sedang merasakan sakit di perut. Namun Ping An tetap bangkit karena dirinya tak mau membuat ibunya khawatir. Kemudian sambil menahan rasa sakit pun, Ping An ini terus mempersiapkan makanan untuk ibunya yang sakit tersebut. Di sini ibu Ping An yang bangun pun berkata agar Ping An memasak untuk dirinya sendiri saja. Karena ibunya ini sedang tak mempunyai selera makan.
Namun di sini Ping An meminta agar ibunya itu makan meski sedikit saja. Dan Ping An ini juga sudah mempersiapkan obat untuk ibunya. Sambil membawakan obat tersebut pun Ping An berkata jika saat tadi dirinya keluar, Ping An melihat salju turun, yang mana itu menandakan bahwa tahun baru sudah datang. Dan Ping An pun mengajak ibunya untuk memasang kaligrafi musim semi dan dewa pintu bersama-sama. Melihat keadaan ibunya pun Ping An bertanya apakah ibunya ini merasa baik. Dan ibu Ping An ini hanya berkata bahwa beliau baik-baik saja dan tak sakit lagi. Mendengar itu pun terlihat Ping An kecil ini merasa sangat senang. Namun melihat ibunya yang terus batuk, di sini Ping An meminta agar ibunya segera meminum obat tersebut. Kemudian beliau pun meminta Ping An untuk melihat salju di luar karena beliau ingin beristirahat sejenak. Dan di sini pun Ping An kecil ini hanya bisa menuruti perintah ibunya tersebut. Di sini ibu Ping An ini bertanya-tanya bagaimana ada anak sebaik ini di dunia ini, yang bahkan secara kebetulan anak baik itu adalah putranya sendiri. Di sini pun ibu Ping An ini hanya bisa berharap agar Ping An kecilnya itu mendapatkan keselamatan dan kedamaian setiap tahunnya. Dan perlahan pun beliau menutup matanya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara terlihat di luar, para bocil sedang menyalakan petasan di tahun baru ini. Di sini pun Ping An ini berniat memberitahu ibunya bahwa ada kembang api di luar. Namun Ping An dikejutkan dengan ibunya yang sudah tak bergerak itu. Menyadari ibunya yang sudah tiada, Ping An pun hanya bisa menangis sambil terus berharap agar ibunya itu membuka matanya. Karena Ping An ini sudah tak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini. Dan karena kesedihan mendalam tersebut, terlihat Ping An sampai tak sadarkan diri sampai tubuhnya tertutupi salju. Kemudian jiwa ibu Ping An memeluk tubuh anaknya ini dan terus berharap agar Ping An damai dan selamat setiap tahunnya. Yang mana karena hal itu membuat Ping An mampu sadar dari pingsannya ini. Terlihat di sini Ning Yao yang terluka tak mampu melawan Ma Kusuan tersebut, dan Ma Kusuan berjanji akan mengambil sendiri pedang di dahi Ning Yao jika Ning Yao tak mau menyerahkannya. Namun saat akan menendang Ning Yao, terlihat Ping An sudah bangkit dan menahan kaki Ma Kusuan ini. Di sini Ma Kusuan heran kenapa Ping An masih bisa bangkit, dan dia juga berpikir apakah Ping An ini masih ingin mengalahkan Ma Kusuan tersebut. Terlihat di sini Ping An dengan cepat menghindari serangan Ma Kusuan ini. Dan terlihat Ping An yang sekarang lebih tangguh setelah kebangkitannya tadi tersebut. Di sini Ma Kusuan pun berkata jika mereka berdua sebenarnya sangat mirip, hanya saja Ma Kusuan berpura-pura bodoh sedangkan Ping An berpura-pura baik. Di sini pun Ping An menjedukkan kepalanya ke kepala Ma Kusuan hingga kepala Ma Kusuan ini berdarah. Melihat Ping An yang keras kepala, Ma Kusuan pun tampak marah dan kembali menyerang Ping An. Namun di sini Ping An masih bisa mengimbangi serangan Ma Kusuan tersebut. Ma Kusuan pun semakin marah melihat itu dan terus menghajar Ping An yang sudah semakin lemah ini. Di sini Ning Yao yang sudah tak bisa apa-apa pun juga hanya bisa melihat Ma Kusuan menghajar Ping An ini bertubi-tubi. Sambil merasakan sakitnya pukulan demi pukulan Ma Kusuan ini, Ping An pun teringat dengan semua kenangan menyakitkan masa lalunya. Dan karena itu di sini Ping An mampu sedikit menghentikan Ma Kusuan tersebut. Di sini Ma Kusuan pun sampai bertanya-tanya siapa Ping An ini sebenarnya. Dan terlihat aura putih mulai muncul dari tubuh Ping An ini. Dengan cepat pun, Ma Kusuan ini ingin menyerang untuk terakhir kalinya. Namun Ping An seketika teringat teknik yang diajarkan Pak Tua yang waktu itu. Dan karena itu, di sini Ping An mampu melawan Ma Kusuan ini. Bahkan tak hanya itu saja, karena Ping An juga teringat dengan teknik dasar yang dilatih oleh Ning Yao. Dan karena itu juga, Ping An mampu berbalik menyerang Ma Kusuan sambil terus teringat masa lalunya.
Dan Ping An hanya bertekad untuk bisa terus bertahan hidup. Setelah itu, terlihat Ping An berbalik untuk meninggalkan Ma Kongquan ini. Namun ternyata Ma Kongquan masih bisa bangkit dan berusaha menyerang Ping An menggunakan batu dari belakang. Di sini pun Ping An dengan cepat mengambil pisau yang dipinjamkan Ning Yao dan langsung melukai tangan Ma Kongquan menggunakan itu. Kemudian pun Ping An berkata, jika salah satu dari mereka harus ada yang mati, maka Ma Kongquan lah yang harus mati. Dan itulah guys alur cerita Sword of Kami episode 15 ini. Bagaimana menurut kalian episode ini? Jujur kalau Mimin sih sedih bet saat melihat masa lalu Ping An yang ternyata semenyedihkan itu. Dan apakah Ping An akan menghabisi Ma Kongquan ini atau tidak? Kita tunggu saja dalam Sword of Kami episode 16. Akhir kata, selamat ngapain aja buat kalian semua dan see you next episode. 平安，我家小平安。